Ya kita lanjutkan ya dialog kita siang ini. Ya, kembali kita lanjutkan lagi, kita bahas lagi. Saya kembali ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, berbicara mengenai beras ini kan selalu berkontribusi terhadap inflasi juga. Biasanya kalau beras naik, harga-harga lain ini juga ikutan naik. Nah ini kemudian kalau menurut Anda efek dari kenaikan beras ini seperti apa sih? Ya, tapi sebelumnya saya mungkin mau ngomong masalah mafia yang tadi udah kita disinggung bahas lagi nih. Ada nih jangan-jangan nih kalau menurut Mas Ihsan nih. Jadi ini mafia ini kan menarik. Jadi kayak di masalah migas, di masalah apa, sedikit-sedikit ngomong ada mafia, ngomong ada mafia. Ini ada kemungkinan yang pertama memang benar-benar ada itu mafia. Yang kedua tidak ada, cuma dijadikan sebagai apa ya, gimmick kambing atau hitam. kambing hitam dan macam-macam. Tapi yang menarik tadi juga udah disinggung masalah Bulog. Ini pernah ada penelitian dari kami ya. Itu menunjukkan bahwa biaya distribusi daripada Bulog ini memang sangat tinggi. Jadi bahkan sangat tinggi, 200% daripada mereka punya distribusi angka yang biasa. Jadi ini menurut saya ini merupakan satu indikasi bahwa ada semacam ketidakefisienan lah, ketidakberesan di sana, sehingga itu juga yang menyebabkan pada Desember ini kenapa jadi ragu-ragu didistribusikan, jangan-jangan karena biayanya tinggi, harganya tinggi, dan penelitian kita juga menunjukkan rakyat penerima raskin di lapangan itu tidak membeli 15 kilo beras yang dijatahkan itu dengan harga 1.600, kadang-kadang naiknya 30 sampai 40%, jadi mereka belinya 3.000 atau bahkan 3.500, 4.000, jadi bukan 1.600 daripada yang sebenarnya. Jadi kalau ini diindikasikan mafia ya bagus, baiknya memang jangan-jangan benar ada mafia distribusi di sini, tapi bukan mafia dalam konteks ya pedagang pasar ini kan kadang-kadang pedagang kasihan juga, sedikit-sedikit disalahin dibilang mafia, tapi sebenarnya mafianya bukan mereka gitu, tapi yang lain gitu. Dikit-dikit disuruh dibilang nimbun begitu ya. Artinya ini lebih besar lagi dong ya mafianya gitu ya, Mas Ihsan ya. Itu dia, ya harus diperjelas, jangan main tuding-tuding aja, tapi siapa mafianya? Karena memang dari indikasi-indikasi yang kita lihat, jangan-jangan memang ada gitu, tapi selama ini kita menunjuk orang yang salah gitu atau pihak yang salah. Itu yang pertama. Baru yang kedua, masalah dampak daripada kenaikan harga beras ini pasti gitu. Jadi saya ingat tahun 2005, tahun 2009 pernah ada kenaikan orang miskin dengan sangat besar ya, hampir 2%. Itu penelitian dari World Bank yang saya kutip, 33%-nya disebabkan oleh kenaikan harga beras. Selain waktu itu ada harga BBM, tapi harga BBM menyebabkan kenaikan harga beras, yang kemudian menyebabkan kenaikan inflasi sampai dengan 17%. Dan yang kedua juga kenaikan orang miskin hampir sampai dengan 2%. Jadi ini kan menunjukkan bahwa beras itu komoditi strategis, bukan hanya karena memang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tapi dia juga menyumbang kepada angka inflasi, dus, ke macam-macam, termasuk pelemahan rupiah ini jangan-jangan ada hubungannya juga sama beras, karena memang inflasi itu kan berbanding lurus sama dengan rupiah kan, ke inflasi naik, rupiah turun, ya kan, rupiahnya pasti ikutan turun. Nah ini nyambungnya kemana-mana, ini beras ke inflasi, ke politik juga, tapi juga ke masalah orang miskin. Ini makanya bulan Maret ini sebenarnya strategis. Kenapa bulan Maret strategis, Februari Maret ini strategis? Karena pada saat ini dicacah yang namanya Sakernas, itu data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional itu yang menunjukkan misalnya perubahan jumlah tenaga kerja, perubahan jumlah orang miskin. Saya nggak akan kaget kalau nanti di April diumumkan ada peningkatan lagi orang miskin, yang nanti gelembungnya ke politik lagi ya. Mas Ihsan, sebetulnya ada nggak sih yang diuntungkan dengan situasi seperti ini? Yang diuntungkan ya yang spekulan itu, jadi bukan spekulan dalam tanda kutip, cuma orang yang yang mengambil keuntungan dari kenaikan harga beras ini akibat permainannya mereka, tapi yang dirugikan. Tapi jumlahnya nggak banyak kan ya? Atau menurut Anda bagaimana? Ya. Dan jangan lupa juga, ini jangan dilihat sebagai zero sum game ya, tapi di sisi lain juga ada petani misalnya kan, kenaikan harga beras tentu juga berimbas pada kenaikan harga gabah, ini yang juga dinikmati sebagian oleh mereka gitu. Yang dirugikan udah jelas banyak masyarakat, konsumen dan lain sebagainya. Kedepan ini mungkin kita harus pikirkan lagi tentang pemerintah kan kerap ngomong masalah swasembada dalam 3 tahun, tapi harus dilihat dalam bingkai apakah ini realistis, karena memang dengan kondisi sekarang kita konsumsi sekitar 35 juta ton per tahun atau sekitar 2 juta ton per bulan. Tapi kita juga butuh yang namanya bantalan ya, bantalan 5 sampai dengan 6 juta ton, sehingga produksi yang paling pas itu sebenarnya 43. Kalau tadi di ngomong 42 itu nggak cukup gitu, karena pasti akan menyebabkan gejolak. Ini yang harus dipikirkan ke depannya, swasembada seperti apa.
dan 3 tahun realistis apa enggak. Ya, nih Egan, ini saya ada informasi ya, bahwa Direktur Utama Perum Bulog, Ibu Leni Sugihat mengatakan ini akan jor-joran melakukan operasi pasar dan sebenarnya stok ini masih cukup begitu hingga beberapa bulan. Nah, Pak Neli mungkin bisa mengatakan kondisi di lapangan realnya seperti apa? Saya pikir tadi sudah saya sampaikan. Yang untuk Jakarta saja kebutuhan 3.500. Kalau adanya sekarang cuma 1.000, otomatis kurang pasokan. Kan sekitar 2.500. Kalau memang Bulog menyampaikan itu, ya malah senang kita pelaku pedagang. Artinya ya kita sampaikan tadi, dalam kondisi seperti ini siapa yang diuntungkan? Pedagang sendiri tidak mengharapkan kondisi seperti ini. Karena dengan seperti ini menambah kos atau nambah modal berapa? Misalkan biasanya kalau kita 100 ton saja itu 900 juta, sekarang kalau harga sebelah kan 1,1 M. Terus menyangkut ke penimbunan tadi. Seperti apa sih penimbunan? Kita harus klasifikasi juga. Minimal kalau seorang pedagang itu sehari 50 ton. Untuk kebutuhan 1 bulan itu kan 1.500 ton. Apakah itu dikatakan penimbun? Itu harus kasihan. Jadi teman-teman saya, kalau memang kebutuhan 50 ton untuk cadang untuk buffer stock, satu untuk menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen, otomatis kan kita harus jaga. Kalau kita punya 1.500 ini dikatakan negara, itu kan harus ada jelas undang-undang seperti apa. Saya tadi sampaikan tadi, seperti ada mafia, kriterianya seperti apa sih kondisi. Saya pikir kalau kondisi seperti itu tidak kata lain, kita duduk bersama apa yang kita akan bahas tadi, problemnya di mana. Ini setiap tahun kok seperti ini. Kalau kita sudah memahami semuanya jelas, saya sampaikan tadi, Bulog mau menggelontorkan, malah senang, sah-sah saja. Itu namanya action dan tindakan, bukan menyalahkan kondisi yang ini, problem yang ada yang harus kita hadapin bersama. Satu pertanyaan saya nih Egan, mungkin ya, mewakili juga masyarakat ya, bahwa sebenarnya siapa utamanya yang mengendalikan harga untuk terkait tadi harga beras dan lainnya, Pak? Sehingga ini fluktuatif dan mungkin kalau saya pelaku usaha, yang menentukan harga adalah paling tidak pasar. Pasar itu saya sampaikan, kalau suplai banyak turun, kalau suplai sedikit otomatis naik. Otomatis di beras itu belum ada yang bisa memonopoli atau menghandle harga atau memainkan harga. Itu pasar yang ada. Justru fungsinya Bulog, kalau harga naik harus intervensi dalam bentuk operasi pasar untuk menstabilkan harga. Nanti di bulan 4 atau bulan 5 panen raya harga turun, fungsinya Bulog apa? Pengadaan. Artinya di sini adalah dari hulu hilir yang dibutuhkan adalah kestabilan. Yang dipikir bukan hanya petani, tapi ada konsumen. Di antara petani dan konsumen ada pedagang. Kalau ada kestabilan harga, mohon maaf, ini juga masyarakat kita semua. Pedagang juga rakyat, petani juga rakyat, konsumen juga rakyat. Kalau harga stabil semuanya bagus, ini yang kita harapkan bersama. Tidak ada yang menguntungkan. Artinya perlu diatur ya ini untuk penetapan harga, Mas Ihsan ya. Nanti kita bahas, tahan dulu. Ya, sesaat lagi kami akan kembali.